San Diego dihebohkan dengan tank yang merusak properti dan fasilitas umum hingga mobil-mobil pribadi. Pihak berwenang meminta bantuan dari Korps Marinir Amerika Serikat untuk menanggapi aksi pencurian tank tersebut. Suatu hari tiba-tiba saja San Diego berubah menjadi heboh karena pencurian tank yang sekaligus merusak fasilitas di kota tersebut. Karena adanya peristiwa itu sampai-sampai kepolisian minta tolong atau minta bantuan kepada Korps Marinir Amerika Serikat untuk menanggapi aksi pencurian tank yang dilakukan oleh seseorang itu. Yang luar biasa, pada saat seorang pria sedang mencuri tank tersebut, justru disiarkan secara langsung di televisi nasional. Lalu kira-kira apa yang terjadi dan apa yang dipikirkan pria tersebut hingga akhirnya nekat untuk melakukan pencurian tank? Jadi pada tanggal 17 Mei 1995 sekitar pukul 18:30 sore waktu setempat, Sean Timothy Nelson ini mengendarai mobil van Chevroletnya menuju ke gedung senjata Garda Nasional Angkatan Darat Amerika yang bertempat di California. Nah, gudang Garda Senjata Nasional itu seperti yang kita tahu pasti dilengkapi dengan keamanan tingkat tinggi. Salah satunya adalah pagar-pagar tinggi yang dilengkapi sama kawat-kawat berduri. Nah, anehnya pria bernama Nelson ini tetap tidak pantang untuk melakukan aksinya. Nah, kebetulan personel yang sedang bertugas di gudang senjata itu sedang lembur. Jadi pagar-pagar yang harusnya tertutup justru terbuka dan tidak ada yang menjaganya. Karena hal itulah Nelson jadi lebih mudah untuk masuk ke gudang senjata. Nah, di gudang senjata itu bukan hanya senjata-senjata yang disimpan, tapi ada tank-tank milik Garda Nasional Amerika yang disimpan. Nah, Nelson ini berhasil masuk dengan santainya ke gudang itu. Terus yang dilakukan sama Nelson adalah langsung memanjat salah satu tank. Tapi waktu dia masuk itu ternyata salah satu tank ini tidak bisa dikemudikan. Dia turun lagi. Kemudian dia naik lagi ke tank yang lain dan sama, masih juga tidak bisa dinyalakan atau dikemudikan. Akhirnya dia turun lagi dari tank kedua dan mencoba untuk memasuki salah satu tank lainnya. Tank ketiga adalah tank M60A3. Nah, di tank inilah akhirnya setelah Nelson memanjat, dia berhasil masuk dan tidak lama kemudian tank itu mulai bergerak. Awalnya nggak ada yang tahu dong kalau Nelson itu lagi masuk ke dalam tank itu, tapi ketika tanknya bergerak, salah seorang penjaga di dalam gudang itu mulai memperhatikan kok tanknya bergerak. Sampai-sampai dia mencoba untuk menghentikan aksi dari Nelson. Tapi sayangnya ketika seorang penjaga itu mulai menghadang, jelas penjaganya pasti kalah. Jadi yang dilakukan sama penjaga itu adalah membiarkan tanknya keluar dan langsung menghubungi pihak keamanan terdekat. Nah, setelah tidak mendapatkan perlawanan dari penjaga gudang senjata itu, Nelson dengan santainya keluar dengan menggunakan atau mengendalikan tank itu dan menuju ke jalan raya. Tank yang dikemudikan sama Nelson ini langsung menerobos rambu-rambu, menabrak tiang listrik, lampu lalu lintas, menabrak mobil-mobil yang dilewatinya. Bahkan ada salah satu mobil yang sedang terparkir, mobil karavan itu tiba-tiba saja ditabrak sampai rusak sama tank yang dikemudikan oleh Nelson ini. Total ada 40 mobil yang ditabrak secara sengaja oleh Nelson. Selain menabrak rambu-rambu lalu lintas, menabrak juga mobil, ia juga ternyata merusak fasilitas umum. Sehingga apa yang dilakukan sama Nelson ini akhirnya membuat aliran listrik sekitar 5.000 rumah ini menjadi padam. Nah, dalam upayanya mengendalikan tank itu, sebenarnya polisi yang udah dapat laporan atau tim keamanan yang sudah mendapatkan laporan dari penjaga gudang senjata ini langsung menuju ke lokasi di mana tank liar itu berada. Tapi ternyata walaupun sudah ada sekitar 3-5 mobil polisi yang mengikuti tank yang sedang dikemudikan oleh Nelson, tidak ada yang berani untuk melakukan apapun. Aksi yang dilakukan sama Nelson ini berlangsung kurang lebih selama 23 menit. Nah, di menit-menit awal setelah mengetahui sebuah tank dicuri, ada helikopter yang memang disiagakan oleh kepolisian sengaja untuk meliput apa yang sebenarnya dilakukan sama pria bernama Nelson itu. Mungkin pertanyaan di benak kalian sama kayak aku. Kenapa walaupun sudah ada beberapa polisi yang mengikuti tank itu, tapi polisi sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikan aksi dari Nelson? Nah, kebetulan tank yang dicuri oleh Nelson ini ada pelurunya atau ada senjatanya.
Sehingga sedikit kesalahan aja yang dilakukan sama pihak kepolisian, Nelson bisa aja nembakin senjata itu ke arah polisi yang lagi ngikutin dia. Karena khawatir Nelson akan menembakkan senjata dari tank itu, makanya polisi lebih memilih untuk berhati-hati. Selain Nelson ini merusak fasilitas-fasilitas kecil di sekitar jalan yang dilewatin sama dia, Nelson juga ternyata berupaya untuk merobohkan sebuah jembatan. Nah, walaupun tanknya besar, tapi butuh usaha yang lebih keras lagi yang harus dilakukan Nelson untuk melakukan upaya perobohan jembatan itu. Nah, beberapa kali tanknya berusaha untuk menabrak salah satu tiang dari jembatan, tapi ternyata upayanya gagal. Nah, walaupun tank itu besar, tapi Nelson perlu usaha yang keras untuk merobohkan jembatan itu. Nah, setelah tahu kayaknya nggak akan berhasil nih untuk merobohkan jembatan, tank itu kembali lagi jalan atau dikemudikan lagi sama Nelson menuju ke jalan 163. Momen detik-detik semua yang dilakukan oleh Nelson pada saat dia lagi melakukan pencurian itu terus direkam dari helikopter. Walaupun rekamannya cukup jauh, tapi kelihatan apa aja yang dilakukan sama Nelson. Sampai-sampai pada saat dia udah gak berhasil nabrak tiang dari jembatan, dia jalan lagi kan. Nah, setelah jalan itu ternyata dia gak berhenti sampai situ aja, tapi dia berusaha untuk nabrakin tanknya ke pembatas jalan. Nah, beberapa kali dia coba untuk nabrakin, tapi lagi-lagi ternyata pembatas jalan itu mungkin membuat tank itu susah untuk bergerak sampai akhirnya tanknya macet. Nah, setelah tank itu macet, tanknya diem kan, gak bisa kemana-mana nih. Nah, puluhan polisi yang udah standby pengen banget nangkep Nelson ini langsung deh nyerbu ke dalam tank tersebut. Walaupun polisi udah siap mengepung dan mau melumpuhkan Nelson, tapi ternyata hanya ada beberapa polisi yang berhasil naik dan berupaya untuk mengeluarkan Nelson dari dalam tank. Awalnya mereka kesusahan dan mereka juga takut. Siapa tahu di dalam tank itu Nelson bawa senjata. Tapi kemudian ada salah satu orang polisi yang akhirnya nekat buka palka tank dan dia langsung melihat ke arah bawah. Dia udah siap-siap senjata, takutnya Nelson ini melakukan perlawanan. Memang Nelson melakukan perlawanan tapi dia gak bawa senjata. Walhasil waktu salah seorang polisi ini buka palka dan ngelihat Nelson, karena dia juga panik dan khawatir, dia langsung berusaha melumpuhkan Nelson dengan cara menembak Nelson. Nah, tembakan yang dikeluarkan sama polisi ini ternyata mengenai lehernya. Lumpuhlah Nelson sampai akhirnya ia dikeluarkan dari tank dan langsung dibawa atau dilarikan ke rumah sakit. Walaupun sudah dilarikan ke rumah sakit, tapi karena luka yang diderita sama Nelson ini parah, sampai akhirnya keesokan harinya Nelson harus menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Waktu polisi udah bener-bener melakukan segala upaya untuk melumpuhkan Nelson, justru apa yang dilakukan sama polisi ini dikritik sama publik. Harusnya polisi bukan menggunakan senjata api, tapi menggunakan gas air mata untuk melumpuhkan Nelson. Jadi begitu polisi lihat Nelson, dia langsung secara naluriah melakukan upaya untuk melumpuhkan Nelson dengan menembak Nelson menurut pihak polisian. Nah, apa yang dilakukan sama polisi ini ternyata nggak didebat juga sama keluarganya Nelson. Karena keluarga Nelson ini beranggapan bahwa apa yang dilakukan sama para polisi yang mengepung Nelson itu adalah sebagai bentuk tugas mereka. Nah, buntut dari peristiwa yang dilakukan sama Nelson ini, akhirnya gedung senjata itu semakin diperkuat lagi dengan ditambahnya petugas-petugas yang menjaga gerbang depan dari gudang senjata tersebut. Kalian pasti bertanya-tanya kan, siapa sebenarnya sosok dari Nelson ini? Kenapa dia bisa nekat akhirnya nyuri tank dan yang dicurinya itu gak kaleng-kaleng? Tank milik Amerika Serikat loh. Dia diketahui adalah seorang pria yang lahir pada 21 Agustus 1995 di Utah. Nah, dia ini anak kedua dari 3 bersaudara. Dia sempat sekolah kedokteran. Nah, setelah dia lulus dari kedokteran itu, dia bergabung sama Angkatan Darat Amerika. Dia dilatih di Fort Knox di Kentucky sebelum akhirnya dikirim ke Jerman. Nah, waktu dia dikirim ke Jerman itu akhirnya dia ditempatkan di batalion tank. Nah, kejawab dong kenapa dia bisa mengemudikan tank dan melakukan pencurian tank itu. Nah, tapi sayangnya dia bergabung dengan Angkatan Senjata Amerika yang ditempatkan di Jerman itu nggak lama, hanya sekitar 2 tahun. Konon katanya dia melakukan tindakan indisipliner sampai akhirnya dia dipecat. Nah, tapi dia dipecat secara hormat dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Amerika. Dia menjalani hidupnya seperti biasa sampai akhirnya di tahun 1984 dia menikah dengan seorang perempuan yang punya profesi sekretaris. Dia adalah Susie Hellman. Nah, setelah mereka menikah ini, mereka punya kehidupan yang harmonis. Terutama karena pekerjaan Nelson ini yang benar-benar disoroti dan dihargain sama warga-warga sekitar. Nelson ini berprofesi sebagai tukang ledeng.
Karirnya sukses, dia dikenal sangat baik sama warga di sekitar dan namanya juga harum. Bisnisnya sukses, tapi ternyata sosok family man ini tiba-tiba saja menjadi sosok yang menyedihkan atau rapuh setelah di tahun 1988 sang ibu meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Nah, katanya efek dari kesedihannya Nelson ini menyebabkan Nelson akhirnya kecanduan obat-obatan terlarang dan juga alkohol. Nah, sejak ibunya meninggal inilah kehidupannya jadi nggak karuan, dia jadi bingung, nggak punya arah tujuan, dan akhirnya istrinya juga mulai nggak kuat sama kelakuannya Nelson. Di tahun 1990, istrinya langsung mengajukan gugatan cerai. Sudah ditinggal meninggal sang ibu, kemudian ditinggal juga sama istrinya minta cerai. Makinlah kehidupannya Nelson ini mulai memburuk lebih parah lagi. Setelah ibunya meninggal, kemudian dia cerai dan ia mengalami kecelakaan motor. Sampai-sampai dia mengalami luka yang cukup parah di bagian tulang belakangnya. Nah, dia dilarikan ke rumah sakit kan. Tapi waktu hasil pemeriksaan ini menyebutkan kalau dia ini bakal selamanya ngalamin luka parah di bagian belakang badannya atau di bagian tulang belakangnya. Nah, udah semakin kacau lagi hidupnya, bahkan waktu lagi dirawat di salah satu rumah sakit di Amerika atau di San Diego ini, dia tiba-tiba aja memutuskan untuk kabur dari rumah sakit itu. Nah, setelah tahu dia kabur, pasti pihak keamanan dari rumah sakit langsung ngejar dia dong. Dia langsung dipegangin dan langsung dibawa masuk lagi ke rumah sakit itu. Nah, buntut dari peristiwa itu ternyata Nelson mengajukan tuntutan kepada pihak rumah sakit. Katanya ada tindakan kekerasan yang dilakukan sama dua security yang lagi megangin dia. Terus katanya juga pihak rumah sakit ini telah melakukan kebohongan di mana sebenarnya dia nggak dirawat, tapi dia justru ditahan di rumah sakit itu. Sampai-sampai Nelson ini melayangkan gugatan pada pihak rumah sakit dengan total 1,6 juta dolar. Hal itu karena kerugian penyerangan, kelalaian, dan pemenjaraan palsu dari pihak rumah sakit. Tapi ternyata hakim memutuskan untuk membatalkan semua tuntutannya Nelson. Kehidupannya Nelson sudah benar-benar ambruk kacau. Ditambah lagi di tahun 1992 ayahnya meninggal. Jadi setelah dia dirawat di rumah sakit, dia balik lagi kecanduan obat-obatan terlarang dan alkohol. Di tahun-tahun berikutnya setelah kehidupannya semakin kacau, karir cemerlangnya pun hilang karena ternyata sudah banyak orang yang kurang percaya sama Nelson, belum lagi peralatan buat dia kerja katanya dicuri, jadi dia udah gak bisa lagi ngembangin bisnisnya. Karena dia udah gak punya alat-alat lagi, otomatis dia gak bisa cari uang dong. Selain dia gak punya uang, kotak surat di depan rumahnya udah dipenuhin sama tagihan-tagihan dari bank. Dia gak bisa bayar karena dia gak punya pekerjaan saat itu. Ternyata bukan cuma ada tagihan-tagihan ke rumahnya, tapi juga bank udah mulai memproses penyitaan rumah dari Nelson. Nelson ini stres dan mulai benar-benar tertekan sampai akhirnya suatu malam dia sempat bilang sama teman-teman terdekatnya kalau di belakang rumahnya ini ada emas dan juga tambang minyak. Jadi yang dilakukan sama Nelson setelah nggak punya uang, banyak tagihan, banyak hutang, dia tiap malam itu ngegali di belakang rumahnya. Ada kurang lebih 20 kaki nih setiap malam dia ngegali. Dia percaya kalau di belakang rumahnya ini ada emas yang akhirnya bisa membuat dia kaya dan memperbaiki finansialnya. Sebenarnya upaya untuk penggalian itu seringkali sama tetangga-tetangganya diprotes karena berisik waktunya mereka istirahat. Nelson malahan ngegali terus di belakang rumahnya. Nah, karena dia percaya kalau di belakang rumahnya ini ada emas dan tambang minyak, dia akhirnya lapor ke pihak pemerintah kota dan kasih tahu kalau di belakang rumahnya ini ada barang-barang berharga. Tapi laporan itu justru nggak ditanggapi dan malah nggak dapat respon apapun dari pemerintah kotanya. Nah, Nelson ini mulai marah lah. Nah, kebetulan di tahun-tahun itu sempat ada beberapa upaya atau aksi penyerangan terhadap pemerintah, terhadap orang-orang di daerah San Diego. Nah, terus di Oklahoma ada salah satu tindakan penyerangan yang akhirnya menewaskan 168 orang. Tindakan penyerangan itu dilakukan pakai alat peledak. Nah, sepertinya Nelson ini mulai terinspirasi sama tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Dia nontonin terus setiap hari, dia gak pernah kelewatan katanya nontonin berita itu. Sampai itulah yang akhirnya membuat dia memutuskan untuk melakukan aksinya di tanggal 17 Mei itu. Nah, jadi setelah aksi kriminal yang dia tonton itu, dia merencanakan memang untuk melakukan pencurian tank di gudang senjata. Dia hanya butuh 1 bulan untuk akhirnya melakukan aksi yang udah direncanakannya itu. Nah, kalian tahu gak sih buntut dari aksi yang dilakukan sama Nelson ini, pemerintah kotanya mengalami kerugian mencapai 149.000 US dollar.
Jadi sebenarnya nggak ada yang tahu sampai saat ini motif aslinya Nelson untuk melakukan pencurian tank itu apa. Karena Nelson sendiri tidak selamat kan dari aksi yang dia lakukan ini. Tapi diduga sama banyak orang adalah karena depresi yang dialami sama Nelson. Sampai akhirnya dia nekat karena dia tidak bahagia, dia ditolak. Kemudian juga dia nggak dapat apa yang dia mau, yaitu minyak sama tambang. Akhirnya dia rusaklah kota San Diego. Nah, itulah sedikit kisah dari Nelson yang nekat untuk nyuri tank di tahun 1995. Seru juga ya kita bahas kayak gini ya. Apa kita bikin segmen aja, segmen baru Tamara Delf nggak bahas pesawat? Ya tetap masih bahas sih, tapi bahas juga sejarah-sejarah kayak gini. Gimana? Kalau kalian mau, kalian boleh request. Kalian boleh request di kolom komentar ya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe, sudah request. Dan jangan lupa di like sama di komen-komen di bawah sini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.